Siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan kontribusi kalian untuk mengikuti atau menghadiri rapat pada siang hari ini. Kita sebagai tim telah mencapai banyak hal yang luar biasa. Namun kedepannya masih banyak yang kita harus hadapi seperti tantangan di masa depan. Saat kita melangkah ke fase berikutnya, penting bagi kita untuk meningkatkan semangat kita di dalam perusahaan ini, yaitu dengan cara meningkatkan komitmen dan kerjasama yang solid. Kita harus bisa menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelayanan untuk masyarakat dan pelanggan. Mari kita sebagai tim yang solid, kita harus bisa mengatasi peluang dan tantangan ini dengan cara optimis dan dengan cara ketekunan. Mari kita juga harus bersungguh-sungguh dengan cara bersama-sama untuk bisa meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Saya berharap pada rapat hari ini bisa berjalan dengan lancar dan produktif, dan setiap divisi dari teman-teman bisa menyampaikan informasi dan laporan dari kalian, dan diskusi kita hari ini akan menjadi dasar untuk merencanakan bagaimana nasib perusahaan kita ke depannya untuk bisa menjadi lebih baik. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai rapat pada siang hari ini dengan agenda pertama. Saya serahkan waktu kepada masing-masing divisi untuk memberikan laporan kalian. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari divisi manajemen operasional. Silakan kalian untuk menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan operasional perusahaan kita. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak CEO. Saya dan juga rekan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan operasional perusahaan kita yang mencakup poin-poin utama yang saat ini menjadi fokus kami. Yang pertama ada pengolahan sumber daya, di mana kami telah menyajikan laporan mengenai pengolahan sumber daya manusia dan juga material. Perusahaan telah berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengadopsi metode lean manufacturing yang menghasilkan pengurangan biaya produksi sebesar 10%. Nah, dari hasil analisis pengolahan sumber daya yang efisien membantu perusahaan meminimalkan limbah dan juga meningkatkan produktivitas. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Kemudian, investasi teknologi. Kami telah melaporkan bahwa investasi dalam teknologi baru seperti perangkat lunak manajemen, rantai pasokan, dan sistem otomatisasi telah memberikan keuntungan yang signifikan. Implementasi teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk memantau investasi secara real time dan mengurangi waktu tunggu pesanan. Hasil analisis yang kami dapat investasi teknologi meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan keunggulan kompetitif. Dengan teknologi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Manajer operasional implementasi sistem baru. Kami mengusulkan implementasi sistem manajemen baru yang dirancang untuk meningkatkan koordinasi antar departemen. Sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan komunikasi internal. Kami menganalisis bahwa sistem manajemen yang baik memfasilitasi alur komunikasi yang lebih lancar dan integrasi data yang lebih baik. Ini akan membantu perusahaan menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Yang selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi. Kami menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapi perusahaan, termasuk peningkatan biaya bahan baku dan ketidakpastian ekonomi global. Perusahaan terus mencari cara untuk mengatasi tantangan ini melalui diversifikasi sumber pasokan dan perkembangan strategi mitigasi risiko. Dan kami berpendapat menghadapi tantangan ekonomi memerlukan strategi yang tepat untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Diversifikasi sumber pemasok dan pengembangan strategi mitigasi risiko adalah langkah penting untuk ketergantungan pada suatu pemasok atau koordinasi pasar tertentu. Demikian laporan singkat dari divisi operasional. Kami mengharapkan masukan dari rekan-rekan sekalian untuk langkah-langkah yang selanjutnya. Baik, dari saya terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari manajer keuangan mengenai kondisi keuangan, analisis finansial, dan proyeksi keuangan di masa depan. Atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak CEO, saya dan rekan saya
laporan keuangan perusahaan untuk periode terakhir, serta beberapa analisis dan langkah yang kami rencanakan ke depannya. Yang pertama yaitu laporan keuangan terakhir, yaitu kami telah menyelesaikan laporan keuangan untuk tahun ini. Secara umum, perusahaan kita menunjukkan kinerja perusahaan yang stabil dan peningkatan pendapatan sebesar 10% dibandingkan periode sebelumnya. Laba bersih mencapai 500.000 meningkat dari 450 pada periode sebelumnya. Yang kedua yaitu analisis laba rugi, di mana kami mencatat bahwa pendapatan utama berasal dari penjualan produk kuliner yang mengalami peningkatan signifikan. Biaya operasional tetap terkendali dengan efisiensi pengelolaan biaya yang baik, dan margin keuntungan per produk meningkat terutama berkat strategi penetapan harga yang efektif. Dan selanjutnya yaitu pengelolaan utang dan investasi. Terkait dengan pengelolaan utang, kami telah melakukan restrukturisasi utang jangka pendek sebesar 200.000 telah diselesaikan dengan suku bunga 5%. Investasi dalam aset tetap dan saham dinilai memberikan pengembalian yang baik sekitar 8% per tahun. Serta rencana untuk menginvestasikan 300.000 dalam proyek pengembangan baru sedang dipertimbangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Yang keempat yaitu ada arus kas dan likuiditas. Untuk arus kas, kami melihat positif. Kami melihat bahwa arus kas masuk meningkat secara signifikan, terutama dari penjualan produk dan layanan. Rasio lancar berada di atas 2, menunjukkan likuiditas yang baik. Kemudian cash flow positif tercatat selama periode terakhir mendukung kebutuhan operasional dan investasi. Yang kelima yaitu ada tantangan dan solusi keuangan. Kami berkesimpulan bahwa tantangan utama adalah peningkatan biaya bahan baku akibat kenaikan harga global. Nah, solusi yang diambil termasuk negosiasi harga yang lebih baik dan pemasok dan diversifikasi sumber pemasok. Dan strategi pengurangan biaya operasional juga diterapkan untuk mengatasi tekanan biaya. Yang keenam ada proyeksi keuangan dan rencana anggaran. Proyeksi keuangan menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan pendapatan sebesar 15% pada tahun berikutnya. Rencana anggaran untuk tahun fiskal mendatang mencakup alokasi 500.000 untuk pengembangan produk baru dan 200.000 untuk peningkatan fasilitas produksi. Dan fokus utama adalah mempertahankan efisiensi biaya sambil meningkatkan investasi dan inovasi produk. Demikian laporan keuangan singkat yang dapat saya sampaikan. Kami siap untuk menjawab pertanyaan atau menerima masukan dari rekan-rekan sekalian untuk memastikan bahwa kita dapat tetap berada di jalur yang benar dan dalam mengelola keuangan perusahaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari manajer pemasaran terkait dengan strategi pemasaran, pencapaian dan rencana kalian selanjutnya untuk bisa memperkuat posisi perusahaan di strategi pemasaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan beberapa hal penting mengenai aktivitas pemasaran yang telah kami jalankan dan rencana kami ke depannya. Yang pertama, kampanye pemasar terakhir. Kami telah melaksanakan kampanye terakhir yang berfokus pada peningkatan brand awareness dan penjualan produk. Kampanye ini melibatkan berbagai strategi seperti promosi media sosial, email marketing, dan iklan online. Hasil menunjukkan peningkatan traffic website sebesar 30% dan penjualan online meningkat 25% dibandingkan periode sebelumnya. Yang kedua, analisis pasar dan segmentasi pelanggan. Kami telah melakukan analisis mendalam tentang pasar dan segmen pelanggan yang kami targetkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami berpendapat adanya bahwa permintaan terhadap produk kuliner seni terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang tertarik pada pengalaman kuliner ini. Yang pertama, segmentasi demografis usia 18-35 tahun, pendapatan menengah ke atas. Yang kedua, segmentasi geografis, lokasi strategi di kota-kota besar. Yang ketiga, segmentasi psikografis, konsumen yang mencari pengalaman kuliner baru dan eksotis.
strategi digital marketing. Seiringnya perkembangan teknologi, kami terus mengembangkan strategi pemasaran. Seiringnya perkembangan teknologi, kami terus mengembangkan dan memperkuat platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk yang konten visual yang menarik. SEO untuk mengoptimalkan website untuk mesin pencarian agar mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Kemudian membuat kampanye iklan berbagai di Google Ads dan platform lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari saya, yaitu tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan yang kami hadapi selama kampanye diantaranya banyaknya pesaing di pasar kuliner seni mewujudkan diferensi produk, perubahan diferensi konsumen di mana konsumen mencari pengalaman kuliner baru, sehingga memperkonsisten. Kemudian adanya keterbatasan anggaran yang mana anggaran pemasaran terbatas sehingga mempengaruhi cakupan kampanye. Pengukuran kinerja dan ROI (Return on Investment). Pengukuran kinerja menunjukkan bahwa kampanye ini berhasil mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. ROI dari kampanye ini adalah 120% menunjukkan efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan. Rencana pemasaran ke depan. Untuk ke depan kami ingin menciptakan konten yang lebih interaktif dan menarik seperti video kuliner, resep eksotis, dan testimonial pelanggan. Meningkatkan kehadiran dan platform media sosial dengan lebih sering memposting konten yang relevan. Bekerja sama dengan influencer kuliner untuk memperluas jangkauan pasar. Dan juga kami ingin secara rutin mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Demikian laporan singkat dari Divisi Pemasaran. Kami siap menerima masukan dan saran dari rekan-rekan semua untuk meningkatkan kinerja dan strategi pemasaran kita ke depannya. Terima kasih atas laporan kalian. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan laporan dari tim produksi dan inovasi. Silakan untuk menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkembangan kinerja dan inovasi di perusahaan kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dan rekan saya akan menyampaikan beberapa hal penting mengenai aktivitas kinerja dan inovasi yang kami jalankan dan rencana kami ke depannya. Yang pertama yaitu ada kemajuan proyek. Mungkin di kata teman-teman sudah ada semuanya, bisa dilihat masing-masing. Yang pertama yaitu ada kemajuan proyek. Untuk proyek di sini masih sedang dalam tahap pelaksanaan. Kami menganalisis bahwa 70% target telah tercapai. Tantangan yang dihadapi adalah keterlambatan pengiriman bahan baku akibat gangguan logistik. Kami telah merencanakan tindakan untuk mengajukan permohonan pengurangan jadwal proyek kepada klien dan mencari solusi alternatif pengiriman, dan ini sudah sedang dalam proses negosiasi. Yang selanjutnya yaitu ada inovasi. Saat ini kami mengembangkan dua produk baru yang berpotensi besar, yaitu makanan olahan vegan dan produk kemasan ramah lingkungan. Diperkirakan siap dipasarkan dalam 6 bulan ke depan. Selain itu kami juga memanfaatkan teknologi AI untuk memprediksi tren pasar dan meningkatkan efisiensi produksi. Hasilnya menunjukkan peningkatan efektivitas sebesar 20%. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari tim produksi dan inovasi. Kepatuhan dan regulasi. Semua proses produk mematuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang ketat. Dilakukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan. Mengantisipasi regulasi baru terkait bahan baku organik. Tim sudah bekerjasama dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang sesuai. Kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk saat ini
memantau bahwa semua karyawan dalam kondisi sehat, tidak terjadi insiden kecelakaan kerja selama bulan terakhir. Dan untuk program K3 kami melakukan sosialisasi dan pelatihan berkala mengenai keselamatan kerja dan kesehatan. Direkomendasikan untuk menambah fasilitas kesehatan di kantor. Demikian laporan rapat bisnis ini kami buat dengan sebenarnya. Kami berharap dapat terus bekerjasama dan mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja dan inovasi di perusahaan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan saya sekalian yang telah menyampaikan laporan kalian. Di sini saya sangat mengapresiasi semangat kalian yang sangat besar, yaitu tujuan kita sama untuk membawa perusahaan ini menjadi lebih tinggi. Dan jika rekan-rekan sekalian ada pertanyaan atau usulan untuk antar divisi, boleh disampaikan. Dan jika tidak ada, saya sendiri sebagai CEO ingin memberikan usulan kepada manajer pemasaran. Di sini saya memberikan usulan supaya kalian ini kedepannya lebih berfokus pada peningkatan strategi digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan cara memaksimalkan potensi media sosial. Kreativitas dan inovasi kalian sangat dibutuhkan untuk memenangkan persaingan di dalam pasar. Baik Pak, terima kasih atas pemasarannya. Kedepannya kami sebagai divisi pemasaran akan lebih fokus untuk menjangkau konsumen dengan cara memaksimalkan platform digital seperti yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri pada rapat siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua rekan-rekan atas kontribusi dan partisipasinya mengikuti acara pada siang hari ini. Kolaborasi dan dedikasi kalian sangat penting dan sangat berarti bagi kemajuan perusahaan kita ke depannya. Mari kita juga harus bekerjasama dengan semangat untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih dan semoga kita semua sukses dalam setiap langkah yang kita ambil. Selamat melanjutkan aktivitas.